Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Cahya. Nomor induk mahasiswa 054 179 195. Asal UPBJJ Bandung, asal Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktis saya, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu tugas 2. Langsung saja kepada soalnya ya di sini. Di sini kita bisa lihat untuk soalnya. Soal untuk tugas 2 pemrograman berbasis web, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js ya, sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file yang sudah diberikan kepada kita ya di soal sebelumnya, yang akan kita lampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Untuk nomor 1, halaman stok bahan ajar. Di sini halaman ini menampilkan stok bahan ajar untuk seluruh UT. Bebas menggunakan tabel list bentuk lainnya atau menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data valid. Teman-teman, lalu untuk kode-kodenya di sini ya, kode mata kuliah harus ada kode judul, lalu kategori UPBJJ, lokasi rak, kita ya ini itu jumlah, lalu safety dan catatan HTML. Kita langsung lihat saja ke programnya ya. Kita langsung buka saja biar bisa terlihat. Baik, di sini kita sudah menampilkan dashboard informasi bahan ajarnya ya. Di sini kita sudah masuk tadi menggunakan akun yang Rina ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan atau membuat dashboard ini sesuai dengan tugas tadi ya. Harus ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, aksi, atau di sini bisa diedit ya atau dihapus. Nah, untuk programnya di sini kita bisa lihat kode judul, bahan ajar, stok, harga, dan lain sebagainya. Lalu kita ke nomor selanjutnya. Baik, di sini terdapat fitur ya untuk mengedit stok data bahan ajar. Kita bisa lihat di sini ada ya untuk mengedit nama bahan ajar, status bahan ajar, UPBJJ, rak, harga, dan quantity atau stok ya. Kita coba 34 contohnya. Nah, di sini. Lalu untuk codingannya, untuk programnya ini ya, edit, bahan ajar, dan lain sebagainya ya. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok atau bebas silang menggunakan elemen self radio, checkbox, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada halaman filternya ya di sini. Urutkan berdasar apa kita memfilternya. Urutkan berdasarkan judul. Yang dihitungnya itu huruf abjadnya ya, B, D, dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu jumlah stok, lalu bisa juga harga ya di sini. Lanjut ke soalnya. Lalu terdapat filter stok berdasarkan UT, daerah, dan lain sebagainya yang tadi. Berarti yang ini ya yang filter UPJJ list, QT, dan sebagainya. Reset ulang. Terdapat fitur Vue.js di mana sebuah filter direcompat kembali implement dependent. Lanjut berdasar UT baru
akan munculkan filter kategori mata kuliah. Di sini ada harus kita masukkan ya. Di sini harus kita masukkan filter, pilih UBBJJ-nya dulu. Kalau sudah dipilih UBBJJ, maka kategori ini bakal kita bisa edit ya. Kita pilih yang Jakarta. Nah, di sini. Maka kategori ini bisa kita edit. Lalu di sini urutkan berdasarkan judul. Ini hurufnya abjad ya, B, D dan lain sebagainya menyusun. Lalu kita bisa mengurutkan berdasarkan jumlah di sini ya. Lalu kita bisa juga mengurutkan berdasarkan harga. Harga paling termurah sampai yang terbesar. Lalu kita bisa reset kembali ya. Nah, dari setelan awal. Dan menampilkan stok menipis, memfilter stok yang menipis atau kosong. Lalu di sini menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, atau teks berwarna hijau apabila stok safety stok. Lalu memberikan status menipis apabila stoknya warning, yaitu menggunakan warna orange. Lalu memberikan status kosong dengan simbol memberikan warna merah ya. Kita coba di sini. Ini status aman, menipis. Kita coba kosongkan, edit ya. Kita kasih 0, maka statusnya akan merah ya di sini. Lalu kita tampilkan stok menipis di sini atau kosong di filter, maka akan ada menampilkan stok menipis dan kosongnya di sini. Gitu. Untuk programnya di sini ya, kita bisa lihat. Lalu kita lanjut ke soalnya. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data pilot. Nah, kita coba ke webnya ya. Di sini ada tambah bahan ajar, kita klik saja. Di sini kita coba isi ya. Untuk judulnya PPKN ya. Untuk kategorinya pilihan. Untuk lokasi rak kita lihat R14 ya. Untuk harga Rp65. Jumlah 10. Untuk jumlah 10 saja. Ikutan simpan. Di sini sudah kita berhasil kita tambahkan ya. Lalu di sini untuk minimalnya stok minimalnya itu 10 ya. Jadi kalau 10 kita masih aman untuk stoknya, tapi kalau kurang dari 10 maka statusnya akan menipis. Atau kalau kosong maka statusnya akan kosong atau akan merah. Di sini kita coba 9 ya. Maka statusnya akan menipis kalau 9. Baik, kita lanjut ke soal. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya, yaitu tracking delivery order atau DO ya. Di halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 ya. Perlu menerapkan penggunaan framework ya atau PJS, bukan dengan database tapi menggunakan PJS ya yang sudah tertera di soal ya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru berikut datanya, yaitu nomor DO di mana tergenerate otomatis ketika kita menambahkan DO itu sendiri.
maka nomornya akan tergenerate otomatis seperti 002, 003, 005 dan seterusnya. Lalu tahun berjalan atau yang ketiga sequence number, misal ini ya, misal 2025 001 untuk data awal, maka untuk data selanjutnya 002, 003 dan lain sebagainya. Dan untuk NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, ekspedisi diisi manual berdasarkan UPBJJ. Lalu paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket yang digunakan. Gunakan elemen select atau menampilkan halaman web informasi, kode paket tambahan, nama paket. Setelah memilih paket, maka akan muncul detail isi paket yang bahan ajar yang kita masukkan ya, memberikan informasi. Langsung saja kita ke programnya. Di sini kita sudah masuk ke tracking DO-nya ya. Di sini sudah masuk dan tidak bisa diedit untuk nomor DO-nya. Karena nomor DO-nya akan tergenerate otomatis ya. Ini 002. Karena yang 001-nya sudah digunakan untuk Rina Wulandari ya. Lalu untuk NIM-nya dan nama kita isi secara manual. Kita coba masukkan nama saya ya. NIM-nya, NIM saya. Untuk namanya nama saya. Lalu untuk ekspedisi kita pilih yang sudah tertera di sini sesuai. Lalu untuk paket kita pilih paket IPS dasar. Dan untuk tanggal dan date-nya yaitu di sini kita pilih 25 saja. Nah, maka di sini akan menampilkan detail isi paket yang kita sudah pilih ya, sudah masukkan. Lalu kita di sini klik tambahkan DO baru. Maka akan ada pemberitahuan data kita berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini data saya, nama saya sudah tersimpannya ke daftar tracking DO-nya, yaitu untuk nomor DO-nya DO 2026-002 ya. Gitu. Akan tergenerate otomatis. Nah, di sini 003 untuk apabila menambahkan nama dan NIM baru lagi untuk menambah DO baru ya. Dan seterusnya 004, 005 dan seterusnya ya. Lalu untuk programnya di sini nomor DO. Nah, di sini. Lalu untuk ini submit DO-nya ya, tadi mengisi NIM nama secara manual di sini ya. Lalu di sini date, waktu dan tanggal pengiriman untuk memasukkan tanggal pengiriman DO-nya. Ya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk tanggal kirimnya di sini sudah ada ya. Paket, ekspedisi di sini. Date, tanggal kirim, tahun, hari, kita bisa edit di sini ya. Sama dengan programnya di sini. Nomor dia berikut dan tanggal, tahun sudah tertera di sini ya. Lalu kembali ke soalnya. Tanggal kirim tadi sudah ya kita bahas. Untuk tanggal kirimnya dia untuk mengambil local time. Jadi untuk tanggal kirimnya tanggal kita di sini ya, tanggal berapa untuk pengirimannya dan hari berapa, tahun berapa ya. Lalu total harga diambil dari data array. Tadi ya sudah ditampilkan untuk data untuk harga di sini. Nah, di sini. Dan pas input DO-nya juga tadi sudah menampilkan total harga semuanya. Kita coba masukkan lagi. Untuk name-nya kita bebas saja ya. Nama Dani. Dani Setiawan. Lalu pilih paket reguler saja. IPA dasar. Ya, di sini akan muncul detail isi paket dan harganya ya, sudah muncul. Lalu kita masukkan date-nya atau tanggal atau harinya ya. Nah, tambahkan DO, maka di sini juga akan pemberitahuan berhasil disimpan dan daftar tracking DO di sini sudah tampil ya dengan harga, tanggal kirim, paket yang dipesan, lalu ekspedisi memakai apa, terus untuk namanya siapa saja, dan di sini untuk nomor NIM-nya. Lalu untuk nomor DO-nya akan tergenerate otomatis ya
ini 003, maka di sini akan 004 untuk nama selanjutnya. Terus seperti itu ya. Lalu struktur proyek Vue.js pada tugas seperti ini yang disarankan. Tugas 2 ini ya, menampilkan aplikasi menu, udah halaman lain. Nah, sudah tadi ya, kita bisa lihat. Nah, untuk programnya di sini kita ada tugas untuk nama menunya, untuk namanya di sini kita tugas 2 web. Untuk dalamnya stylenya di dalam CSS, lalu untuk di Vue.js-nya di dalam data.js, lalu di sini kita sudah sesuai dengan apa yang tertera di soal ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kurang pembahasan dan pengerjaannya kurang. Mohon maaf. Wallahumma fiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.